Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Class Butler. Cerita dimulai dengan munculnya seorang pemain game online dengan nickname Butler Kim. Dia login untuk pertempuran di game online itu. Saat ini dia sedang berdoa dan menggunakan sebuah skill Mass Holy Weapon, lalu ditambah dengan skill Mass Resist Aura. Sebuah cahaya mencuat ke atas dari senjata yang bersinar. Butler Kim kemudian memerintahkan pasukan ketiga untuk maju ke depan dan menyerang. Sekelompok orang yang sudah mendapatkan blessing darinya langsung bergerak menyerang monster di depan mereka. Tapi monster itu tidak tinggal diam, dia juga melakukan perlawanan kepada mereka. Tapi orang-orang itu tidak menyerah dan terus melawan. Sementara Butler Kim masih berdiri di sana mengamati situasi. Dia kembali menyemangati teman-temannya dari belakang sana. Party Place Raid terakhir akan menjadi yang pertama mengalahkan Giant God. Setelah mengatakan itu, Butler Kim langsung mengeluarkan perisai dengan gambar singa terukir di sana. Tepat ketika itu, Monster Lock mengeluarkan tembakan Dark Energy ke arah mereka dengan brutal. Tetapi berkat perlindungan dari perisainya Butler Kim, serangan Dark Energy itu berhasil dihalau dan tim mereka berhasil selamat. Butler Kim lalu memberikan perintah lagi kepada mereka. Pasukan pertama, jangan mundur. Kita akan menyusun ulang garis depan. Pasukan ketiga, mundur total. Akan ada satu serangan besar dalam 5 detik. Tepat seperti perkataan Butler Kim, sebuah serangan besar terjadi. Untungnya mereka semua menurut dan berhasil selamat setelah mendengarkan arahan Butler Kim. Setelah serangan selesai, Butler Kim kembali mengingatkan teman-temannya, mengatakan jika mereka akan menghadapi bos yang masuk fase terakhir, meminta pasukan kedua untuk berbaris di belakangnya dengan rapi. Setelah mereka semua berbaris di Butler Kim, langsung menggunakan skill ultimate, membuat sebuah pelindung yang mengelilingi mereka semua. Monster Lock juga tidak diam saja, dia menyerang Dark Energy lagi. Terlihat Lock sangat marah kali ini. Ketika serangan itu datang, itu langsung berbenturan dengan ultimate skillnya Butler Kim. Dia mengingatkan kepada teman-temannya agar tetap waspada dan akan menekan serangan itu sekaligus dengan ultimate skill barisan kedua. Butler Kim kemudian merapalkan sebuah mantra lagi. Kali ini dia menggunakan Sacred Seal yang meningkatkan kemungkinan memblokir dengan Holy Seal sebesar 70%, serta memberikan reflective damage sebesar 40% dari serangan sihir, lalu menggunakan Sanctuary yang mengurangi damage sebesar 50% di dalam area yang disucikan. Butler Kim juga menggunakan God Blessing yang memulihkan health sekutu di sekitar. Ketika dia sedang fokus untuk bertahan dari serangan Lock, seorang di belakangnya sedang mempersiapkan sesuatu. Orang itu terlihat cemas namun juga senang. Dia ingat kalau Butler Kim pernah memberitahunya sesuatu. Dalam ingatannya itu, Butler Kim berkata begini, "Inilah titik di mana setiap party raid selalu gagal. Kita tidak boleh menundanya lagi. Jika kita tidak mengambil resiko dan melancarkan serangan telak, party ini akan hancur. Tolong ikuti strategi dengan seksama." Setelah mengingat ucapan Butler Kim, orang ini tersenyum lega. Dia senang karena party mereka telah memasuki fase yang belum pernah dialami party raid manapun. Dia berpikir jika Butler Kim, sang party leader, bisa bertahan memblokir serangan dewa raksasa ini, mereka akan menang. Butler Kim yang sedang bertahan berbicara kepada rekan-rekannya menggunakan telepati. Setelah pola serangan ini selesai, kita akan mengakhirinya dengan serangan habis-habisan. Kita akan jadi yang pertama menaklukkannya. Semua orang yang mendengar itu terlihat bersemangat dan fokus dalam pertarungan kali ini. Setelah mengatakan itu, sang Giant God, Lock sudah selesai mengumpulkan kekuatan di mulutnya. Dia bersiap untuk melepaskan serangan mematikan tersebut saat ini. Di hadapannya, Butler Kim masih bertahan menggunakan skill ultimate yang dia pakai. Tetapi ketika serangan Giant God akan datang, bencana terjadi. Butler Kim tiba-tiba logot dari game itu dan menghilang. Semua orang panik melihat pemimpin raid mereka yang tiba-tiba hilang dari sana. Padahal mereka sudah bersiap dengan serangan masing-masing. Dan ketika mereka sedang panik begitu, Giant God sudah melepaskan serangan terkuatnya.
Sebuah dark energi yang besar melesat dari mulutnya mengarah ke partinya Butler Kim, dan serangan itu menyapu habis partinya dalam sekejap saja. Sementara saat ini, Butler Kim sedang berhenti bermain dan mendapatkan notifikasi darurat di depannya. Notifikasi itu berbunyi, telah terdeteksi abnormalitas pada tubuh Butler Kim dan koneksi terputus secara paksa. Apakah Anda memerlukan penyelamatan segera? Ketika dia mendapatkan notifikasi itu, saat ini ada seekor kucing yang duduk di atas wajah Butler Kim sendiri di kamarnya. Dan itulah penyebab terjadi abnormalitas pada tubuh Butler Kim. Dia tidak bisa bernapas dengan benar karena tertutup kucing peliharaannya. Butler Kim yang mengalami itu langsung berteriak dengan keras dan melepaskan kucingnya dari wajahnya. Dia juga langsung memarahi kucingnya saat itu juga. "Pici, dasar anak nakal. Kenapa di saat sepenting ini? Kenapa?" Dia berteriak dengan kesal saat itu juga, karena Butler Kim logot mendadak, boss raid itu gagal. Saat itu, sebuah guild rival mereka merebut First Clear Gian God. Party Butler Kim gagal mendapatkan ranking point dan makin jauh dari puncak. 5 bulan waktu yang dihabiskan mempersiapkan raid itu lenyap begitu saja, dan tragedi yang telah diramalkan pun tiba. Sebuah game yang dimainkan Butler Kim adalah Nexus Metaria. Metaria adalah game yang menjadi sebuah fenomena sejarah, membawa perubahan besar pada kehidupan seluruh umat manusia dengan mewujudkan metaverse sejati pertama. Setelah rilis Metaria, semakin banyak orang yang lebih memilih hidup di dalam game. Berangkat kerja di Metaria dan pulang ke realitas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dunia di mana memperkenalkan pekerjaanmu sebagai seorang archer bukan lagi sekedar lelucon. Karena perubahan revolusioner, para top ranker Metaria bersama dengan kehormatan layaknya pahlawan nasional berhasil memperoleh kekayaan yang luar biasa. Dan saat ini di kantor hukum Dodo Law Office, seorang petugas wanita sedang membahas game itu. Butler Kim juga sedang ada di perkumpulan ini. Petugas wanita itu mulai berbicara di depan semua orang yang hadir. Dia membahas tentang Undang-Undang Promosi Industri Game, Pasal 783 Ayat 2, Undang-Undang Khusus Party Boss Raid. Mengatakan jika itu memperbolehkan kompensasi dituntut dari orang yang menjadi penyebab utama kegagalan dalam raid boss monster. Dan di sana, Butler Kim sedang membaca laporan itu dengan wajah yang sangat lesu dan kecewa. Sementara di hadapannya, ada sebagian orang-orang yang cukup marah dan sebagian orang yang biasa saja mendengarkan semua ucapan si petugas wanita. Petugas wanita kemudian melanjutkan perkataannya lagi. Untuk konten seperti Dungeon Raid yang membutuhkan banyak orang dan menawarkan hadiah besar, sekarang sudah menjadi hal umum untuk membuat kontrak di dunia nyata sebelum melakukannya. Ke-15 penggugat dari kelompok tentara bayaran berdasarkan kontrak yang ditulis kepada raid leader Butler Kim yang menjadi penyebab utama kegagalan raid. Kami menuntut 1.125 juta won. Butler Kim sendiri yang melihat laporan dan denda yang sangat fantastis itu sedang gemetar hebat. Dia tidak percaya harus membayar harga yang sangat mahal itu. Gian Godlock Raid Party adalah party semi-publik yang terdiri dari 10 anggota tetap dan 15 tentara bayaran. Ada konflik antara dua pihak, namun rapat berakhir dengan pernyataan Butler Kim untuk memberikan kompensasi 100%. Sebuah penghiburan baginya memiliki 9 anggota guild yang mendukungnya dan meminta keringanan bagi Butler Kim. Setelah menyelesaikan rapat itu, Butler Kim berjalan keluar dari kantor hukum dengan tertunduk lesu. Tapi ketika dia sedang berjalan seperti itu, ada seseorang yang memanggilnya. Butler Kim berhenti dan bertanya ada keperluan apa dia memanggilnya. Orang itu lalu bertanya kepada Butler Kim, "Leader, kudengar kau sudah menjual semua gearmu. Apa itu benar?" Butler Kim membenarkan hal itu karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengganti rugi tentara bayaran. Dia berkata menjual semua itu dengan berat hati dan sambil menangis. Dia juga kembali mengingat senjata legendaris miliknya yang harus dijual untuk ganti rugi. Senjata, perisai, dan armor set yang begitu mahal. Dia menangisi semua itu. Ketika itu, orang tersebut kembali bertanya kenapa Butler Kim tidak mencoba untuk bermain solo saja dan menyarankan untuk meminta bantuan ketika tidak punya gear yang bagus. Butler Kim kemudian menjawab jika semenjak dia menjadi raid leader, dia tidak bisa menghabiskan waktu bersama kucingnya dan menjadi merasa bersalah.
Ketika membahas tentang hal itu, orang tersebut malah menguji Butler Kim. Dia kemudian menyerahkan sesuatu kepada Butler Kim, mengatakan jika dia akan berhenti main Metaria sekarang. Butler Kim yang mendengar itu langsung menundukkan kepala dan meminta maaf. Butler Kim merasa bersalah karena telah menggagalkan raid kemarin. Tetapi orang itu tetap tenang. Dia mengatakan itu tidak masalah sama sekali karena sudah mengerti setelah mendengar situasi yang sebenarnya. Orang itu lalu menyerahkan dus yang berisi Metagear itu untuk Butler Kim, mengatakan jika itu adalah hadiah perpisahan untuknya. Butler Kim kemudian menolak semua itu karena masih merasa bersalah atas kejadian yang menimpa mereka. Tetapi orang itu tetap memaksa Butler Kim untuk menerimanya, meminta Butler Kim agar tidak merasa bersalah dan jangan merasa terbebani juga. Setelah memaksa Butler Kim menerima benda itu, orang tersebut langsung pergi, meninggalkan Butler Kim dan pulang. Butler Kim sendiri terpaksa membawa semua barang tersebut kembali ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumah, dia langsung terduduk di pintu masuk sambil memegangi kardus itu. Dia terlihat masih sedih dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang, karena semua rencana pasca pensiunnya bergantung pada gear yang telah dia jual. Saat sedang memikirkan itu, Peachy si kucing membawa sebuah mainan dan mengajak Butler Kim untuk bermain. Tetapi Butler Kim menolak karena melihat kaki Peachy yang masih terluka. Tetapi karena Peachy memaksa, Butler Kim mengambil mainan itu dan bermain sebentar. Dia kemudian membawa mainan itu ke tempat yang lebih luas. Butler Kim terlihat sedih ketika melihat kucingnya yang berlarian. Dia sedih karena melihat kaki Peachy yang masih terluka, dan setelah beberapa saat bermain, Butler Kim membawa Peachy untuk bermain di sebuah rumah-rumahan dari kardus. Peachy kemudian langsung memasuki kardus itu dan bersembunyi di dalam. Sementara Butler Kim menggerakkan tikus itu di luar kardus, Peachy yang berada di dalam bertugas untuk menangkap tikus yang digerakkan oleh Butler Kim. Mereka terus bermain dengan tempo yang cepat. Butler Kim kemudian sengaja membuat tikusnya semakin dalam untuk melihat bokong kecil Peachy, dan itu membuatnya sangat rileks. Dan akhirnya setelah beberapa saat, Peachy berhasil menangkap tikus itu. Permainan pun berakhir. Setelah menyelesaikan permainan itu, Butler Kim memberi kucingnya makan. Dan ternyata ada kucing lain lagi yang ada di rumah itu. Dan dia terpikirkan jika dia terlalu lama bermain dengan Peachy. Dia ingat ketika dokter hewan memberi peringatan kepadanya agar tidak bermain dengan Peachy beberapa waktu sampai pulih. Butler Kim menghela napas karena dia tahu jika Peachy sangat aktif dan akan stres jika tidak bermain. Butler Kim bingung bagaimana cara untuk melepaskan energi Peachy. Ketika sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata itu adalah penarikan otomatis dari cicilan yang Butler Kim punya. Butler Kim pusing ketika mendapatkan notifikasi itu karena dia benar-benar sudah tidak punya uang untuk biaya hidup lagi. Setelah beristirahat, Butler Kim mencoba membuka kardus yang diterima dari rekan kerjanya tadi. Dan setelah membongkarnya, ternyata itu adalah sebuah helmet gear untuk bermain Metaria. Peachy yang ada di sana langsung mengendus gear itu dengan hati-hati. Sementara Butler Kim mengambil gear itu dan mencobanya, dia juga memakai sebuah kardus untuk menutupi kepalanya. Dan setelah beberapa saat, Butler Kim merasa nyaman saat memakai kardus itu, berharap agar kejadian terakhir kali tidak terulang. Ketika dia sedang mencoba bergerak memakai kardus itu, alarm di HP-nya berbunyi dan menunjukkan waktu tengah malam. Melihat waktu yang sudah larut itu, Butler Kim langsung berpamitan kepada kucing-kucingnya. Peachy, Lulu, aku pergi dulu. Dia langsung pergi ke ranjang dan berbaring dengan gear dan kardus di kepalanya. Butler Kim kini login kembali ke Metaria untuk mencari nafkah. Setelah pergi ke dalam Metaria, saat ini Butler Kim sedang berada di zona lapa. Terlihat lautan lapa yang panas dalam map itu, dan Butler Kim sendiri sedang memancing di lautan lapa itu. Ketika sedang memancing di sana, dia sadar jika ini sangat berbahaya karena saat ini dia tidak sedang memakai gear yang sudah dia jual. Tapi Butler Kim tahu tentang raid party yang akan melawan Phoenix, dan berkat itu monster-monster tidak akan respawn. Saat ini Butler Kim mengandalkan ingatan 6 tahun lalu saat dia menghasilkan uang dengan memancing, dan tidak tahu keadaan Metaria setelah beberapa update dilakukan. Dan ketika memikirkan semua itu, sebuah sentakan terasa di pancingannya.
Butler Kim langsung menarik pancingnya dengan semangat dan dia berhasil menangkap sebuah ikan magma yang cukup besar. Dia terlihat bahagia ketika mendapatkan ikan itu untuk pertama kalinya lagi. Ikan itu bernama lapa mulet, bahan masakan yang dibutuhkan untuk membuat item bab tipe api kelas tinggi. Butler Kim berpikir untuk menangkap 50 ekor ikan itu agar bisa menutupi cicilan pembayaran yang dia punya. Butler Kim kemudian duduk dan kembali memancing di sana. Ketika sedang menunggu ikan menyambar lagi, Butler Kim ingat jika dia sudah lama tidak menghabiskan waktu sendirian seperti ini. Karena selama 5 tahun terakhir, dia hanya melakukan raid bersama anggota party untuk menaikkan peringkat saja. Tapi dia langsung menangis ketika mengingat semua yang sudah dia bangun lenyap begitu saja. Dan saat dia sedang menangis mengingat semua itu, pancingannya bergetar hebat. Dan diikuti dengan getaran di tempat itu yang membuat Butler Kim panik. Dia berpikir jika sekarang bukan saatnya Phoenix muncul dan respawn. Dan saat getaran itu terus berlanjut, sebuah cahaya turun dari langit. Tepat di hadapan Butler Kim, cahaya itu mendarat. Dan setelahnya muncul seekor makhluk yang gagah, seekor serigala dengan bekas luka di wajahnya. Butler Kim yang melihatnya bertanya-tanya apakah ini adalah monster baru. Dan dia juga bisa menilai dari kemunculannya jika monster itu adalah boss raid untuk 5 orang. Saat itu, Butler Kim kebingungan karena mustahil kabur dari jarak itu. Dan jika harus melawannya, statnya masih sangat kurang. Dia juga masih harus memancing lebih banyak ikan lagi untuk saat ini. Dia semakin panik, takut jika bos baru ini akan tinggal di spot mancing. Berharap itu takkan terjadi karena hanya ini satu-satunya tempat Butler Kim bisa mendapatkan uang untuk biaya hidup sekarang. Ketika dia sedang panik dan tidak bisa berbuat apa-apa, monster itu sudah mendekat dan membuka mulutnya lebar. Tetapi setelah beberapa saat, tiba-tiba monster itu malah menjilati Butler Kim. Monster itu menjilati wajah dan kepala Butler Kim sampai basah. Ketika diperlakukan seperti itu, Butler Kim merasa kesal. Dia langsung memarahi monster itu dengan keberaniannya. Menjijikan sekali, bisakah kau langsung membunuhku? Kalau kau membunuhku, lakukanlah dengan satu tebasan saja. Dan ingat ini, aku membiarkan kau membunuhku sekarang karena aku lemah. Tapi suatu hari, akulah yang akan mengalahkanmu. Ketika Butler Kim terus memarahinya, monster itu diam saja dan memperhatikan. Dan tiba-tiba, monster itu mengeok seperti kucing biasanya. Butler Kim yang melihat kejadian itu menjadi kebingungan. Dia bertanya-tanya apakah itu benar suara dari monster ini, karena terdengar seperti suara kucing, namun dalam dan kasar. Tapi sekali lagi melihat ke arah monster itu, Butler Kim melihat jika monster itu benar-benar mirip dengan kucing. Ketika dia sedang memperhatikan monster itu, Butler Kim terpikirkan sesuatu. Dia kepikiran dengan alat pancing yang dia pegang dan ada seekor kucing di depannya. Butler Kim berpikir untuk melempar umpan dengan pancing itu dan lari untuk menyelamatkan diri. Ketika monster itu mulai menggerakkan cakarnya, Butler Kim sangat panik. Dia langsung mengambil ikan dari inventorinya dan memasangnya ke pancingan dengan buru-buru. Dia bertaruh semoga monster ini seperti kucing dan akan ikut bermain dengannya. Butler Kim kemudian mengoyunkan pancingan itu dengan kuat dan melempar ikan itu menjauh darinya. Dan benar saja, monster itu langsung berlari mengejar umpan yang dilemparkan. Sementara saat ini Butler Kim berlari berlawanan arah dengan monster itu. Dia tidak menyangka jika ini akan benar-benar berhasil, dan ketika melihat monster itu sedang mengejarnya, Butler Kim berhenti sebentar. Dia berencana menarik ikan yang akan ditangkap oleh monster itu. Tetapi ketika sedang mencoba menarik senar pancing, tidak disangka monster tersebut bergerak dengan cepat dan berhasil menangkap ikannya. Dan karena sudah ditangkap oleh monster itu, Butler Kim menjadi takut. Dia langsung berlari melepaskan alat pancingnya juga. Sementara saat ini, monster itu masih memakan ikan tersebut. Setelah memakan ikan itu, monster itu tiba-tiba mengaum dengan keras. Dia menjilati bibirnya dan melihat kembali ke arah Butler Kim yang sedang berlari menjauh. Setelah melihatnya, monster itu mengeluarkan kekuatan dan melompat mengejar Butler Kim. Hanya dalam sekejap saja, dia berhasil mendarat di hadapan Butler Kim dan mencegahnya kabur. Tetapi ketika monster itu mendarat, itu membuat ledakan yang sangat besar dan membuat Butler Kim mati saat itu juga.
sementara monster itu masih berdiri dengan gagah. Ketika mati dalam game, ada sebuah pemberitahuan yang muncul jika player akan menjadi hantu dan pindah ke kuburan dalam 5 menit. Ketika menjadi hantu itu, player masih bisa melihat apa yang terjadi pada tubuhnya. Dalam hal ini Butler Kim, dia masih melihat ketika monster itu membalik-balikan tubuh Butler Kim dengan kakinya. Butler Kim berpikir jika monster itu sedang menguleni tubuhnya dengan cakarnya. Dan saat dia terus memperhatikan, monster tersebut tiba-tiba mendekatkan wajahnya kepada Butler Kim. Dan itu membuatnya sangat ketakutan. Butler Kim kemudian segera pindah ke alam kuburan saat itu juga. Setelah menjadi hantu, ada opsi untuk membangkitkan kembali, namun dengan penalti XP minus 5%. Ketika ada di kuburan itu, Butler Kim berpikir untuk segera merebut kembali spot memancing itu dari monster kucing. Dia kemudian membuka map dari sana dan melihat zona lapa. Dia tidak menyangka akan muncul bos baru di teritorial Phoenix itu. Dan setelah kembali melihat map, Butler Kim berlari menuju zona lapa lagi dan berharap jika monster itu sudah menjauh dari sana. Tetapi ketika dia sudah sampai di area mancingnya lagi, dia kaget karena monster itu masih ada di sana dan sedang menjilati mayatnya. Butler Kim kesal karena monster itu malah berdiam di sana dan menjaga mayatnya. Butler Kim bahkan berpikir jika monster itu menunggunya untuk membunuh lagi ketika dia bangkit kembali. Dan ketika kesal dengan itu, Butler Kim terpikirkan sesuatu untuk keluar dari masalah itu. Dia berpikir untuk masuk ke dalam tubuhnya dan ketika bangkit langsung berlari sejauh mungkin dari tatapan monster. Ketika sedang memikirkan cara itu, Butler Kim melihat monster itu berbaring dan tertidur di sebelah mayatnya. Dan ketika memastikan monster itu sudah tertidur, dia langsung menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam mayatnya. Butler Kim juga langsung membangkitkan dirinya saat itu juga. Ketika melihat monster itu masih tertidur, dia melangkah dengan hati-hati dan mencoba kabur dari sana. Tetapi ketika baru saja melangkahkan kaki satu langkah, monster itu langsung terbangun. Ketika membuka matanya, dia langsung bangkit dan berdiri memandangi Butler Kim. Butler Kim yang merasakan itu juga langsung panik. Bahkan saat itu cakar monster langsung menyentuh pundaknya. Ketika itu terjadi, Butler Kim yang sangat ketakutan langsung berlari pergi dari sana tanpa pikir panjang. Tetapi karena gerakan tiba-tiba itu membuat si monster kaget, monster itu langsung menggunakan cakarnya untuk menangkap Butler Kim. Tetapi karena kekuatan yang dia miliki sangat hebat, dalam sekali tangkapan itu saja, dia kembali membunuh Butler Kim. Bahkan membuat tanah di sekitar Butler Kim ikut hancur juga. Butler Kim kini mati dengan menjadi hantu lagi. Monster itu bahkan menatap cakarnya karena sudah membunuh Butler Kim. Singkat cerita, kali ini Butler Kim sudah kembali dari kuburan dan menatap mayatnya yang masih dijaga oleh monster itu. Kali ini dia datang dengan membuat sebuah cara agar bisa bebas dari monster tersebut. Butler Kim berencana menggunakan teknik manuver yang dia gunakan selama menjadi tentara. Setelah yakin dengan cara kali ini, Butler Kim langsung membangkitkan dirinya lagi. Dan setelahnya, Butler Kim langsung bergerak dengan perlahan. Dia yakin jika kali ini akan berhasil. Dia merangkak dan sesekali melihat memeriksa keadaan si monster. Tapi saat akan bergerak lagi, monster itu membuka matanya. Butler Kim yang melihat itu langsung berpura-pura mati kembali. Tetapi monster itu malah membuka matanya lebar dan memeriksanya lagi. Setelah beberapa saat, monster itu kembali memejamkan matanya. Butler Kim yang melihat monster itu sudah kembali tertidur, mencoba untuk merangkak kembali. Tetapi baru saja mengangkat tangannya, monster tersebut langsung bangun. Butler Kim tidak menyangka monster itu bisa bereaksi dengan suara yang sangat kecil itu juga. Monster itu yang melihat Butler Kim sudah bangun, langsung mendekatinya dan menjilatinya lagi. Butler Kim yang diperlakukan seperti itu, kali ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berpikir sudah berurusan dengan psikopat yang salah. Dan setelah beberapa saat, terjadi lagi. Butler Kim kembali mati karena monster itu. Karena sudah sangat kesal, mati terus-menerus oleh monster itu, dia memutuskan untuk logout dulu malam ini. Tanpa sadar dia berteriak di tengah malam dan bahkan memukuli bantalnya untuk melampiaskan kekesalan terhadap monster itu. Terlihat sangat lelah, kedua mata Butler Kim saat ini memiliki kantung. Dia memutuskan untuk bersih-bersih dan tidur saja, karena jika melakukan ini lebih lama lagi, dia sadar akan stres nantinya, berharap besok dia tidak akan bertemu lagi dengan monster itu.
Dia kemudian bangkit dari ranjangnya sambil terus menggerutu tentang kejadian saat ini yang baru saja dia alami di dalam Metaria. Tetapi ketika sedang berjalan menuju kamar mandi, tidak sengaja Butler Kim melihat Peachy yang sedang tertidur di dalam gear Metaria di kursi. Dia tersenyum saat menyadari Peachy tertidur dengan lelap di sana. Dia juga menggerutu kesal karena padahal Butler Kim sudah membelikan cat house untuk Peachy tidur. Ketika dia sedang memandangi Peachy, Butler Kim tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat dengan bekas luka yang ada pada monster di dalam Metaria yang terus menyiksanya. Bekas luka huruf X di dahi monster itu mirip dengan luka Peachy yang dipelihara Butler Kim. Tetapi ketika melihat Peachy sekali lagi, Butler Kim langsung membantah pikiran itu karena dia pikir kucing tidak mungkin login ke dalam Metaria dan bekas luka itu hanya kebetulan saja sama dengan Peachy. Dia kemudian langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri, lalu beristirahat malam itu. Keesokan harinya, Butler Kim kembali login ke Metaria, dan dia bangkit kembali di tempat terakhir kali dia mati. Dia berharap hari ini monster itu sudah pergi. Dia langsung melihat sekitarnya, dan terlihat senang saat tidak menemukan monster itu di sekitar. Tetapi ketika akan berjalan dari sana, Butler Kim melihat ada kepulan asap dari arah yang dia tuju. Wajahnya juga terlihat kesal. Dan setelah beberapa saat, monster itu tiba-tiba datang melompat ke sana dengan cepat. Monster itu kembali mendarat di hadapan Butler Kim, lalu mengeong seperti kucing biasanya lagi. Butler Kim sangat kecewa karena melihat kehadiran monster ini. Dia tidak ingin menarik minat monster ini lagi hari ini. Dan ketika dia sedang berdiam diri di sana, monster itu tiba-tiba berperilaku aneh. Dia bergerak ke sana kemari dan tiba-tiba membelakangi Butler Kim. Dan dari pandangan Butler Kim, monster itu sedang menunjukkan bokongnya kepada Butler Kim. Butler Kim yang melihat itu terdiam, bertanya-tanya apa maksud dari monster itu melakukan hal seperti ini. Ketika sedang memandangi monster itu dengan kesal dan menggerutu, tiba-tiba saja Butler Kim melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah suara dan notifikasi muncul begitu saja. Anda telah terpilih, kelas Butler. Kekuatan Kalinas kini bersemayam dalam entitas Butler Kim. Ketika Butler Kim sedang terkejut karena notifikasi itu, sebuah kekuatan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Saat itu dia sadar jika sedang dipaksa untuk ganti kelas. Ketika dia menyadari itu, sebuah kekuatan misterius mulai bangkit. Sebuah tornado hitam mengelilingi Butler Kim, dan ini adalah pengaplikasian dark energi padanya. Setelah beberapa saat berlangsung, ketika tornado energi itu menghilang, kini penampilan Butler Kim benar-benar berubah dan muncul notifikasi yang menjelaskan hal itu. Aplikasi selesai, Anda telah menjadi seorang butler. Ini penampilan Butler Kim yang baru, benar-benar mengenakan seragam butler kerajaan. Dia bertanya-tanya saat melihat perubahan itu, bagaimana dengan karakter Holy Knight yang selama ini dia mainkan. Ketika sedang memikirkan itu, sebuah suara memanggilnya. Butler, apa kau bisa mendengar suaraku? Butler Kim yang mendengar itu bertanya-tanya, apakah itu suara si kucing raksasa? Dan ketika dia mempertanyakan itu, kucing raksasa menjawab dan menjelaskan, akulah penakluk yang turun untuk menodai tanah ini dengan kegelapan inkarnasi bayangan. Nama agungku adalah Kalinas. Aku penjaga dari 3 kerajaan dan kaisar pertama Noxtera yang menyatukan bangsa persekutuan. Ketika Kalinas sedang berbicara, saat ini Butler Kim merasa terganggu karena merasa sedang diceramahi oleh pantat. Kalinas mengatakan jika masalah ini terjadi ketika dia turun ke tanah ini dan tidak bisa bergerak sesuai kehendaknya. Butler Kim juga bertanya lagi apakah itu benar. Kalinas membenarkan hal itu. Dia tidak bisa bergerak dengan bebas dan itu alasannya memilih Butler Kim sebagai butlernya. Butler Kim yang mendengar penjelasan itu menduga kalau ini adalah quest dadakan. Dia lalu bertanya apa yang harus dia lakukan sebagai butlernya. Kalinas lalu menjelaskannya saat itu juga. Karena alasan yang tidak ku ketahui, aku masuk ke tubuh makhluk aneh. Kau harus menjadi tangan dan kakiku, perbaiki masalah ini, dan bantu aku merebut kembali tubuh asliku. Setelah mendengar penjelasan singkat tersebut, sistem langsung mengakui Butler Kim sebagai Butler Lord Kalinas, memintanya untuk membiasakan diri dengan tugas dasar Butler, dan mencoba menggunakan class skill. Saat itu juga muncul sebuah jendela misi yang harus diselesaikan oleh Butler Kim. Dan ini hanyalah tutorial stage-nya saja. Dengan 3 buah misi dan beberapa reward yang tersedia,
Ketika melihat reward itu, Butler Kim kebingungan. Dia tidak tahu apa itu RPP yang dijadikan sebagai hadiahnya. Ketika dia sedang memikirkan itu, Khalinas tiba-tiba mengeong seperti kucing tanpa mengubah posisinya. Dan Butler Kim menyadari hal itu. Dia kemudian langsung menepuk pantat Khalinas beberapa kali saat itu. Ketika Khalinas bertanya apa yang sedang dilakukan, Butler Kim hanya menjawab jika itu adalah butt pad. Dan ketika sedang melakukan itu, Khalinas langsung mengeong dengan keras. Butler Kim juga langsung memarahi Khalinas saat itu juga, karena muncul tiba-tiba dan mengganti kelasnya tanpa izin. Lalu memaksa Butler Kim untuk menjadi tangan dan kakinya. Butler Kim bertanya situasi macam apa ini. Melihat Butler Kim yang sedang protes begitu, Khalinas memberikan jawaban. Khalinas menawarkan untuk mengembalikan Butler Kim ke keadaan sebelumnya dan bertanya apakah Butler Kim setuju. Butler Kim memberitahunya ingin melihat dulu seperti apa kelasnya saat ini dan akan negosiasi setelah melihatnya. Butler Kim langsung membuka informasi kelas saat itu juga dan melihat deskripsinya dengan teliti. Butler, sebuah kelas yang melayani di sisi master dan Anda akan menerima role playing point atau RPP sebagai hadiah. RPP adalah konversi dari kekuatan master menjadi poin yang memungkinkan Butler menggunakan kemampuan master. Dan untuk tugas yang harus dilakukan adalah 1. Cek kondisi fisik master, 2. Menyediakan rumah yang nyaman untuk master, 3. Menyediakan cemilan lezat untuk master. Setelah melihat tugas itu, Butler Kim sadar jika dia adalah butler khusus kucing. Dan untuk RPP, Butler Kim yakin dia akan mengetahuinya setelah menjalankan misi. Setelah selesai membaca semua itu, Butler Kim melihat skill window-nya kali ini dan dia melihat ada 2 skill yang tersedia. Pertama, capture, tangkap monster untuk dipersembahkan pada master. Kedua, snacking making, buat cemilan untuk dipersembahkan pada master. Setelah melihat semua skill yang tersedia, Butler Kim kembali berpikir. Dia tahu jika harus melayani Khalinas sebagai masternya, dan dia ingat jika Khalinas bisa membatalkan ini, jadi Butler Kim bisa berhenti saja. Namun saat sedang memikirkan itu, Butler Kim teringat dengan cicilan yang harus dia bayar. Dia akhirnya berpikir, jika tawaran ini tidak buruk juga, kalau bisa negosiasi soal hadiah dan jam kerja. Setelah memikirkan kebutuhan dan cicilan yang mendesak, Butler Kim mulai memperkenalkan dirinya dengan benar. Anda pasti sangat gugup karena tubuh tidak menuruti perintahmu, Master. Maaf atas perkenalan yang terlambat. Namaku Butler Kim. Anda datang pada orang yang tepat hari ini. Saat ini tubuh Anda menunjukkan ciri-ciri hewan yang disebut kucing. Dan aku adalah seorang ahli yang telah mempelajari kucing selama bertahun-tahun. Setelah mendengar itu, Khalinas bertanya apakah Butler Kim bisa mengurusnya dengan baik. Butler Kim menjawab dengan percaya diri jika dia bisa dan akan segera menunjukkannya. Butler Kim sadar ketika Khalinas menunjukkan pantatnya. Khalinas tidak waspada kepadanya dan ini adalah kesempatan untuk memimpin negosiasi yang menguntungkan dirinya. Butler Kim kemudian menggunakan tangannya untuk mengelus wajah Khalinas sambil menjelaskan jika kucing biasanya tidak membiarkan orang asing mendekat begitu saja. Dan ketika sedang menjelaskan itu, Khalinas terlihat nyaman dan malah semakin mendekati Butler Kim. Khalinas juga mengakui Butler Kim jika semua ucapannya itu benar dan berkata sudah mulai percaya pada Butler Kim. Butler Kim menggunakan kesempatan itu untuk membranding dirinya. Akan sulit menemukan butler sepertiku di tempat lain. Ketika dia sudah dekat dengan Khalinas, sebuah notifikasi muncul mengatakan jika Butler Kim sudah berhasil berkomunikasi dan sekarang bisa mengecek status master. Ketika dia melakukan itu, terlihat tingkat stres yang dimiliki Khalinas saat ini dan itu sudah berada di ambang batasnya. Melihat tingkat stres yang sangat tinggi itu, Butler Kim bertanya-tanya apa yang membuat Khalinas sangat cemas kali ini. Dan ketika sedang mencari penyebab hal itu, ternyata kali ini sudah waktunya monster untuk respawn. Di sana muncul seekor monster yang sedang respawn, dan itu menarik perhatian Khalinas. Khalinas sendiri saat ini langsung merespon ketika monster itu benar-benar sudah muncul sepenuhnya, dan seperti mengendap-endap menyerupai kucing untuk menangkap monster kadal. Saat Khalinas sedang melakukan hal itu, Butler Kim mengingatkannya
mengatakan jika dia bisa mengecek kondisi tubuh Kalinas, dan saat ini Kalinas sedang dalam keadaan sangat cemas. Kalinas lalu bertanya apa penyebabnya. Butler Kim menjelaskan jika itu mungkin karena lingkungan yang asing, karena saat kucing ditempatkan di tempat baru yang bukan teritorinya, tingkat kecemasannya meningkat. Kalinas yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat ini sedang melompat memburu monster kadal yang muncul. Dia menggerutu jika cemas di tempat yang asing itu adalah emosi kaum lemah dan hanya perlu menjadikan seluruh dunia ini sebagai teritori. Ketika sedang mengejar monster kadal yang berlari, ternyata tingkat kecemasan Kalinas semakin meningkat perlahan. Dan ketika dia akan menangkap kadal itu, tiba-tiba kadal itu kabur dan meninggalkan ekornya. Itu membuat Kalinas meraung dan kesal, sehingga membuat tingkat kecemasannya bertambah sangat drastis. Melihat Kalinas yang semakin parah, Butler Kim langsung berlari untuk mengejar monster kadal itu. Setelah dia berada pada jarak yang cukup, dia langsung menggunakan skill capture, dan muncul sebuah wadah makanan di tangannya. Ketika menggunakan skill itu, langsung muncul tutorial yang memberitahukan cara menggunakan skill tersebut. Butler Kim langsung membuka wadah makanan itu dan mengarahkannya ke monster kadal. Dalam sekejap, dia berhasil menangkapnya dan muncul notifikasi yang memberitahukan sudah menangkap seekor salamander. Setelah dia berhasil menangkap salamander, Butler Kim membawanya untuk dipersembahkan kepada Kalinas. Dia saat ini terlihat memasuki sebuah pelindung berwarna biru. Saat itu Kalinas bertanya apa yang sedang terjadi. Butler Kim yang datang ke sana langsung membuka penutup makanan yang dia bawa sambil menjelaskan. Tentu saja, Anda merasa kehilangan besar setelah gagal menangkap mangsa yang hampir kau dapatkan. Setelah mengatakan itu, Butler Kim langsung mengeluarkan salamander ke hadapannya. Terlihat saat ini salamander itu sudah kehilangan api dan ekor. Kalinas yang melihatnya langsung fokus. Dia mengangkat cakarnya dan langsung membunuh salamander itu. Kalinas juga langsung menggigit salamander. Butler Kim yang melihatnya bertanya bagaimana menurut Kalinas tentang pelayan yang diberikan. Saat ini terlihat mood Kalinas sudah membaik dan tingkat stressnya berkurang 120 poin. Ketika sedang memainkan monster salamander, Kalinas menjawab jika saat ini dia merasa jauh lebih tenang. Dia juga bertanya apakah saat ini waktunya untuk bernegosiasi. Butler Kim langsung saja memulai negosiasi itu dan mengatakan keinginannya. Ada sesuatu yang ingin ku minta pengertiannya terkait pekerjaanku. Aku punya keluarga yang harus kutanggung, jadi aku butuh waktu libur dan uang yang cukup untuk mempertahankan hidup. Ketika sedang berusaha mencabik-cabik monster salamander, Kalinas bertanya seorang butler yang minta waktu libur. Dia juga bertanya apakah Butler Kim tinggal di rumah di luar dunia ini. Butler Kim membenarkan hal itu dan tertawa. Dia optimis jika permintaannya akan disetujui. Tapi ketika Kalinas menjawabnya, itu membuat Butler Kim kecewa. Kalinas mengatakan dia tidak punya uang dari negeri ini saat ini. Dan setelah mendengar itu, Butler Kim mencoba mencari solusi lain. Dia bertanya apakah dia bisa menyimpan item yang Kalinas dapat dari berburu. Kalinas yang sedang bermain dengan monster salamander kembali menjawab dengan santai. Kau itu lucu, pilih saja satu cara bicara formal atau santai. Karena aku dalam situasi di mana kau harus membantu tubuhku, aku akan memberimu kompensasi yang kau inginkan. Apa itu cukup? Butler Kim tersenyum dan mengatakan jika itu sudah sangat cukup. Saat ini sebenarnya Butler Kim sedang kebingungan bagaimana untuk hidup dan mendapatkan uang jika tidak bisa menangkap Lapatrot. Dia saat ini sedang mengkoleksi salamander dan berhasil mendapatkan sebuah item serta 24 gold. Dia tidak menyangka bisa memonopoli item untuk party 3 orang di hunting ground 3 orang. Dia sangat senang karena lebih menguntungkan dan aman daripada memancing Lapatrot. Setelah bangkai salamander itu hilang, Butler Kim melihat Kalinas kehilangan minat dan pergi dari sana. Dia lega karena bersikap seperti kucing biasanya. Kemudian ketika Kalinas meninggalkan tempat itu, Butler Kim mencoba untuk menggunakan skill snack making. Dan saat ini, snack yang bisa dibuat pada levelnya adalah salt grilled. Ketika sedang melakukan skill tersebut, Butler Kim memejamkan matanya dan menggunakan kekuatan itu di kedua tangan. Setelah beberapa saat, akhirnya masakan itu selesai dan itu menghasilkan salt grilled salamander. Dengan otomatis, makanan itu langsung muncul bersama tempat makan hewan seperti biasa. Kemudian muncul notifikasi, bertanya apakah Butler Kim ingin memberitahu masternya atau tidak. Karena penasaran, Butler Kim langsung mencobanya saja dan memberitahu Kalinas.
Setelah melakukan itu, tiba-tiba saja Kalinas muncul di hadapannya. Dia juga bertanya bahwa apa yang dia cium itu. Setelah bertanya seperti itu, Kalinas langsung menyentak makanan yang sudah disediakan. Butler Kim akhirnya paham jika snack making adalah skill untuk memanggil master yang tidak terduga. Ketika sedang menyantap makanan itu, Kalinas terlihat sangat terkejut. Dia berkata tidak menyangka jika ada rasa yang seperti itu. Dia bahkan menghabiskannya sampai habis, bertanya apakah masih ada lagi makanan yang seperti itu. Butler Kim yang mendengar itu menjadi sangat bersemangat. Dia langsung berlari untuk memburu beberapa monster lagi dan membuatnya menjadi snack. Setelah melakukan beberapa tugas, Butler Kim berhasil menyelesaikan quest tutorial dan dia mendapatkan 20 RPP. Dan bahkan mendapatkan akses quest tutorial stage 2. Dan karena Kalinas merasa puas dengan pelayanannya, Butler Kim mendapatkan RPP tambahan lagi. Beberapa saat kemudian, Butler Kim sedang mengumpulkan bangkai monster yang sudah ditangkap oleh Kalinas. Dia mendapatkan item dan bahkan uang yang sangat dia butuhkan. Saat ini Kalinas sangat bersemangat dan memburu semua monster yang baru saja respawn. Butler Kim tersenyum ketika melihatnya. Dia senang karena setiap kali masternya berburu, kantong miliknya semakin penuh dan tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Dan ketika tiba saat untuk mengumpulkan mayat monster dan uang, Butler Kim tersenyum lebar. Dia senang karena bisa merasakan auto hunting. Sambil mengambil semua bangkai dan uang yang berserakan, dia terus berterima kasih kepada masternya. Kalinas yang mendengar itu kemudian bertanya apakah Butler Kim puas dengan hadiahnya. Butler Kim menjawab jika sangat puas dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu di sisi Kalinas. Ketika sedang mengumpulkan semua mayat monster yang sudah mati, cooldown snack making sudah selesai dan siap digunakan. Butler Kim tentu saja langsung membuat snack saat itu juga. Dan setelah selesai, dia langsung memanggil Kalinas untuk memakannya. Setelah mempersembahkan snack itu, Butler Kim langsung melihat quest baru yang dia dapatkan, tutorial stage 2. Kali ini Butler Kim mendapatkan pesan yang mengatakan harus menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang masternya hadapi. Dan untuk misi kali ini adalah untuk pindah ke kota terdekat. Butler Kim yang melihat itu kemudian berpikir, kalau biasanya pindah ke kota terdekat adalah quest yang mudah untuk diselesaikan, namun dia kebingungan kali ini karena harus membawa Kalinas bersamanya juga. Dia bingung karena Kalinas akan stres kalau keluar dari wilayahnya. Saat ini Kalinas sedang mencoba bermain dengan lapak yang ada di sana. Dan ketika itu, Butler Kim mendekatinya untuk berbicara, mengatakan jika dia sudah memikirkan sebuah rencana. Aku percaya pasti ada alasan mengapa Anda dipanggil ke sini, ke zona lapak. Oleh karena itu, menurutku yang terbaik adalah pindah ke kota terdekat dan mencari informasi. Kalinas yang mendengar itu merasa setuju dengan penilaian yang diberikan. Dia lalu bertanya bagaimana caranya. Karena dia sadar gerakannya dibatasi oleh konsep wilayah seekor kucing dan benar-benar merepotkan. Dan ketika mendengar Kalinas beralasan seperti itu, Butler Kim memberitahunya sesuatu. Ingatkah Anda bagaimana wilayahmu sedikit meluas setiap hari mengalahkan monster? Kita harus mengalahkan penguasa zona lapak dan sekitarnya, Phoenix. Jika kita mengalahkan Phoenix, kita bisa bergerak bebas ke kota-kota terdekat. Kalinas kemudian bertanya makhluk seperti apa Phoenix itu, dan apakah itu monster yang kuat. Butler Kim memberitahunya jika Phoenix adalah monster yang kuat, burung abadi yang semakin kuat setiap kali bangkit dari kematian. Ketika mendengar pernyataan itu, Kalinas malah semakin bersemangat, mengatakan itu adalah makhluk yang menarik. Namun pada akhirnya, Phoenix akan berlutut di hadapan Kalinas, itulah ucapnya. Butler Kim kembali menjelaskan jika Phoenix adalah burung yang memancarkan api dari seluruh tubuhnya. Jika seekor kucing menghadapi Phoenix, dia akan lari dan bersembunyi. Dan untuk melawan Phoenix, pertama-tama mereka harus membuat Kalinas tidak takut terhadap api. Dan tepat ketika sedang membahas itu, Kalinas yang sedang bermain dengan lapak di bawah sana, tiba-tiba saja melompat dengan sangat kuat. Dia langsung berguling-guling dan menjauh dari area lapak. Kalinas juga mengatakan kepada Butler Kim jika seperti yang dikatakan olehnya, Kalinas sekarang bisa merasakan rasa takut. Meminta kepada Butler Kim untuk melakukan segala cara agar membuat Kalinas bisa mengatasi rasa takut pada api tersebut. Setelah mendengar permintaan dari Kalinas, Butler Kim tiba-tiba mengeluarkan pancingnya dan seekor ikan yang menjadi umpan. Ketika melihat ikan itu, tubuh Kalinas langsung bergerak untuk menangkapnya. Saat itu juga, Butler Kim menjelaskan jika rasa takut itu akan hilang setelah Kalinas dicelupkan ke lapak.
Kalinas yang mendengar itu bertanya apakah Butler Kim berencana untuk menjatuhkannya ke dalam lapak. Butler Kim membenarkan hal itu dan mulai memancingnya dengan ikan tersebut. Saat ini Kalinas mengikutinya sampai berada di tengah lapak dan berdiri di batu yang tersedia. Sudah sampai di sana, Butler Kim juga langsung melemparkan ikan itu ke dalam lapak yang lebih jauh. Tetapi setelah melakukan itu, ternyata Kalinas diam saja dan tidak mengejar. Kalinas lalu mengatakan jika ikan itu sepertinya tidak lagi menggugah seleranya. Butler Kim yang mendengar itu terkejut dan bertanya apakah dia sudah bosan. Sambil pergi meninggalkan tempat itu, Kalinas mengatakan itu cukup menarik, tapi tidak cukup untuk membuatnya lompat ke dalam lapak. Dan karena rencana ini tidak berhasil, Butler Kim mencoba untuk menggunakan rencana berikut. Saat ini dia menggunakan skill recall untuk pergi ke suatu tempat. Saat sedang melakukan skill itu, dia meminta Kalinas untuk menunggunya dan akan segera kembali ke sana. Kalinas yang mendengar itu sedikit kaget dan bertanya, "Kau mau kemana, Butler Kim? Kau tidak meninggalkanku, kan?" Butler Kim tidak menjawab dan langsung menghilang dari sana. Kalinas juga terlihat mendekatinya dan mencarinya, namun dia tidak bisa menemukan Butler Kim di sekitar sana. Saat ini Butler Kim sedang pergi menuju kota Granadia, milik Paksi Cahaya Serentium. Setelah sampai di sana, dia langsung menuju gudang petualangan. Terlihat di sana banyak petualang yang sedang melakukan sesuatu. Butler Kim juga langsung menuju counter dan menghampiri seseorang. Petugas wanita itu tiba-tiba bertanya item apa yang bisa ditemukan untuk Butler Kim. Butler Kim kemudian langsung menyebutkan item yang sedang dia cari saat ini. Tebu dan ethereal spring water, dan juga carikan aku tali panjat dan dinamit. Petugas wanita itu kemudian langsung menyerahkan semua barang yang diminta. Dia bertanya Butler Kim akan menggunakan itu untuk apa. Butler Kim hanya memberitahu jika dia akan menjinakkan monster dan juga minta tambahan sebuah ketapel. Setelah menerima semua barang yang dia minta, Butler Kim segera meninggalkan counter penjualan tersebut. Namun baru saja berjalan beberapa langkah dari sana, Butler Kim tiba-tiba teringat sesuatu. Dia langsung berbalik dan menuju counter penjualan lagi. Dia langsung mengatakan apa yang dia butuhkan kepada petugas wanita yang ada di sana. Singkat cerita, setelah mendapatkan semua barang untuk misi kali ini, Butler Kim langsung kembali ke zona lapak. Kali ini dia sedang berada di sebuah pohon yang berada di sana. Pada pohon itu terlihat sebuah lubang di bawah. Saat ini Butler Kim sedang mencoba membakar tebu itu ke dalam lapak. Dan setelahnya dia langsung menggunakan tali panjat untuk naik ke atas pohon. Pohon ini adalah kayu anti bakar, Bujinmok. Ada seekor monster hidup di pohon ini yang mengembangkan resistensi api dengan memakan kulit dan buahnya. Monster ini menyukai tanaman manis, terutama tebu. Sebelum Butler Kim mengetahui sifat ini, dia kesulitan sekali memburu monster itu karena kebiasaannya bersembunyi di lapak ketika merasa terancam. Singkat cerita, setelah berhasil menaiki pohon tersebut, asap dari tebu yang dibakar tadi mulai memasuki sarang yang ada di dalam pohon tersebut, dan ternyata itu membangunkan seekor hewan buas yang sedang tertidur. Dalam sekejap, pohon itu terasa bergetar, dan ternyata itu adalah ulah monster yang terbangunkan. Monster itu langsung berlarian menuju aroma tebu yang dia cium. Ketika keluar dari sana, monster itu terlihat dipenuhi api di seluruh tubuh. Dia marah-marah setelah keluar dari sana. Dia bertanya siapa yang berani mengganggu tidur manis Kerberos, si penjaga dunia bawah. Tetapi setelah mengamuk dan tidak menemukan siapapun yang ada di sana, monster itu langsung mencium tebu yang terbakar. Dia memperhatikan sekitar dan mulai memakan tebu tersebut. Ketika dia sedang makan, Butler Kim yang ada di atas sana mengeluarkan ethereal spring water yang dapat memadamkan bahkan api kehancuran. Target akan kehilangan semua resistensi api selama 5 menit. Dia langsung menuangkan ethereal spring water ke tubuh monster itu yang sedang memakan tebu. Kali ini Butler Kim tersenyum saat sedang melakukannya. Dia yakin jika ini adalah mangsa favorit kucing. Dan setelah menuangkan air itu, api pada tubuh monster yang sedang makan tebu langsung menghilang. Dan wujud yang sebenarnya adalah seekor tikus berwarna pink. Ini adalah Pyra level 33 yang menggunakan sihir atribut api dan skill Gigantipi. Setelah semua api di tubuhnya padam, Butler Kim langsung saja turun dan menghadapi tikus itu. Tikus itu bertanya apa yang dilakukan Butler Kim kepada tubuhnya. Butler Kim kemudian malah mengejeknya dan menjulurkan lidah. Squeaky, kau tetap imut seperti biasa, kau tahu? Pyra yang melihat itu merasa kesal dan terganggu, lalu memarahi Butler Kim. Beraninya kau memanggilku dengan nama julukan, kau harus diberikan pelajaran.
Butler Kim yang melihat itu hanya tertawa mengatakan, jika Pyra semakin imut saat sedang galak seperti itu. Melihat respon yang diberikan oleh Butler Kim biasa-biasa saja, Pyra kembali mengancam, apa kau tahu betapa menakutkannya aku saat marah? Kalau kau minta maaf, aku akan mempertimbangkan tebu yang kau berikan padaku dan mengampuni nyawamu. Tetapi tetap saja setelah melakukan itu, Butler Kim tidak merasa takut dan malah semakin tertawa. Dan Pyra yang melihat Butler Kim tetap santai seperti itu punya firasat buruk. Dia juga sadar jika saat ini dia tidak bisa menggunakan kekuatan apinya. Pyra kemudian mulai bergerak dan mengancam Butler Kim jika dia akan membunuhnya. Pyra langsung kabur setelah mengatakan ancaman itu. Dia mengatakan jika akan membunuhnya ketika bertemu lagi. Pyra berlari dan melompat untuk menyembunyikan dirinya ke dalam lapak. Tetapi dia tidak tahu jika saat ini dirinya sudah kehilangan fire resisten. Butler Kim yang melihat itu tersenyum lebar. Dan saat dia tersenyum begitu, Pyra langsung kembali keluar dari lapak dan berteriak kesakitan. Butler Kim hanya tertawa semakin keras ketika melihat Pyra kembali berlari dan menjatuhkan dirinya di tanah. Pyra terlihat mendapatkan luka bakar di sekujur tubuh. Ketika itu terjadi, muncul sebuah notifikasi. Itu adalah sebuah RPP tutorial, Create Rentainer. Anda bisa menggunakan RPP untuk membuat monster menjadi seorang Rentainer. Buatlah Rentainer dari monster yang akan menghibur mastermu. Keterangan tambahan, monster yang menjadi Rentainer tidak akan lagi menerima damage dari serangan master. Monster yang menjadi Rentainer bisa diperkuat dengan menginvestasikan RPP. Singkat cerita, setelah melakukan itu, Butler Kim kini sudah menangkap Pyra ke dalam wadah makanan seperti biasa menggunakan skill capture. Ketika sedang membawanya menuju Kalinas, Pyra terus mengomel dan memberontak. Dia bertanya sedang dibawa kemana saat ini. Butler Kim meminta maaf kepadanya, mengatakan jika dia saat ini adalah korban untuk masternya. Setelah mendengar itu, Pyra langsung panik bukan kepalang. Dia mulai bercerita jika dia bahkan belum menikah dan mati seperti ini benar-benar tidak adil. Dia berteriak dan menangis meminta untuk diselamatkan, mengatakan jika dia tidak ingin mati. Dan ketika mendengar permohonan yang sangat putus asa itu, Butler Kim menemukan sebuah ide. Dia kemudian langsung berbicara kepada Pyra. Itu sangat disayangkan. Haruskah aku beritahu satu cara? Kalau kau mengikuti perkataanku, bukan hanya kau bisa hidup, tapi aku bahkan bisa membantumu menemukan pasangan seumur hidupmu di ladang tebu. Ketika mendengar itu, Pyra menjadi sangat bersemangat. Dia meminta Butler Kim untuk segera mengatakan apa yang harus dia lakukan. Butler Kim kemudian mengatakan jika dia meminta maaf karena sudah menakut-nakutinya. Dia langsung mengatakan cara pertama untuk bertahan hidup adalah menjadi Rentainer bagi Kalinas. Dia juga memberitahu jika Pyra menjadi Rentainer untuk masternya, dia tidak akan mendapatkan damage dari serangan Kalinas, dan ini adalah cara pasti untuk bertahan hidup 100%. Butler Kim kemudian mengatakan ada cara kedua, caranya adalah memancing Kalinas agar jatuh ke dalam lapak. Ketika mendengar cara yang kedua, Pyra malah tersenyum jahat dan mentertawakan Butler Kim. Menjebak mastermu ke lapak, kau benar-benar pelayan yang tidak tahu terima kasih. Pyra akhirnya setuju untuk melakukannya. Dia meminta Butler Kim untuk menepati janjinya soal membantu menemukan pasangan di ladang tebu. Dan setelah mendapatkan kesepakatan itu, Butler Kim langsung meminta sistem untuk membuka window Create Retainer. Tanpa basa-basi, dia langsung menekan mulai.